Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di vlog kali ini aku bakal ajak kalian ke Museum Kota Tua. Perjalanan menggunakan mobil pribadi dari rumahku kira-kira 30 menit dan akan turun di stasiun Jakarta Kota. Di seberang stasiun Jakarta Kota, kalian akan melihat ada Museum Mandiri dan sedikit berjalan ke arah Museum Kota Tuanya. Sebelum itu, tolong like, komen, dan subscribe channel ini ya. Di sepanjang jalan terdapat banyak pedagang yang menjual makanan dan minuman. Kalian akan melewati rute Transjakarta karena ada proses renovasi. Kalian akan melewati Museum Mandiri dan sedikit berjalan lurus terus menuju ke Museum Kota Tuanya. Sebelum masuk ke kawasan Kota Tua, kalian harus melakukan check-in terlebih dahulu di aplikasi Peduli Lindungi dan mengecek suhu serta mencuci tangan dan jangan lupa menggunakan masker. Bermula pada tahun 1526, Fathahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, dikirim untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di kerajaan Hindu Pajajaran yang kemudian disebut Jayakarta. Kemudian pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieter Zoon Koon. 1 tahun setelahnya, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Bataviaran, yaitu leluhur bangsa Belanda. Kota Batavia didesain dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng Kastel Batavia, dinding kota, dan kanal. Pembangunan berakhir dibangun tahun 1650. Penduduk Batavia dinamakan Batavianan, kemudian dikenal sebagai suku Betawi yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia mengalami perubahan nama menjadi Jakarta yang kita kenal saat ini dan masih berkedudukan sebagai ibu kota Indonesia hingga sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret untuk menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur tersebut bertujuan untuk ditujukan melindungi sejarah dan arsitektur Kota Tua. Hingga saat ini, Kota Tua Jakarta menjadi ikon sejarah dan wisata yang menarik banyak peminat. Di sini juga terdapat pertunjukan musikal. Toilet yang ada di Kota Tua terdapat di dekat Magic Art 3D Museum. Toilet pria dan wanita membayar 3.000, dimasukkan ke kotak yang ada di depan. Fasilitasnya sangat bersih, terdapat kaca, wastafel, dan juga WC, yaitu ada WC duduk dan ada WC jongkok. Di sini kita akan memasuki Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta buka pada pukul 9 pagi dan akan tutup pada pukul 3 sore. Nah, di sini kalian bisa melihat harga tiket masuk ke Museum Sejarah Jakarta. Oh iya, kalian harus ingat, setiap hari Senin Museum Sejarah Jakarta tutup ya guys, jadi kalian tidak bisa kesini. Di situ harga-harganya bisa kalian lihat dengan sangat jelas. Untuk masuk, kalian akan diberikan selembar brosur Museum Sejarah Jakarta. Nah, sekarang aku udah ada di dalam Museum Sejarah Jakartanya. Kalian tonton terus ya video aku. Pada tahun 1919, dalam rangka 300 tahun berdirinya Kota Batavia, warga Kota Batavia khususnya Belanda mulai tertarik dengan sejarah Kota Batavia. Pada tahun 1930, didirikanlah sebuah yayasan yang bernama Oud Batavia atau Batavia Lama, yang bertujuan untuk mengumpulkan segala ihwal tentang
sejarah kota Batavia. Maka pada tahun 1936 Museum Oud Batavia diresmikan oleh Gubernur Jenderal Jordan van Starkenborgh Starkouwer pada tahun 1936 sampai 1942. Museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1939. Ini adalah ruangan Diponegoro. Di dalamnya kalian dapat menikmati sejarah tentang Pangeran Diponegoro lewat televisi. Penjara bawah tanah wanita dulunya disebut sebagai lorong gelap karena ruangan ini gelap gulita dan jendelanya pun ditutup dan selalu tergenang air di saat musim hujan. Ukuran penjara wanita yaitu 9 meter dengan lebar 6 meter dan tinggi kurang lebih 120 cm. Selanjutnya yaitu situasi kamar Diponegoro. Kalian bisa melihat daftar nama anggota keluarga dan pengikut Diponegoro yang ada di Stadus atau Wali Kota Batavia. Ini adalah salah satu ruangan yang digunakan Pangeran Diponegoro dalam penahanannya di Balai Kota Batavia. Selama 26 hari Diponegoro menulis surat kepada keluarganya, mengunyah sirih dan minum jamu, dan sempat dibuatkan sketsa oleh Hakim Batavia Adrianus Johannes yang merupakan seniman berbakat yang bertugas mengawasi pangeran selama ia berada di sini. Yang ada di kamar Diponegoro yang Anda bisa lihat yaitu lini masa kehidupan Diponegoro. Yang kedua, lukisan penangkapan sang pangeran di Magelang pada 28 Maret 1836. Yang ketiga, daftar dari keluarga dan 16 pengikutnya yang menyertainya. Yang keempat, uang hunian pribadi dan anggota keluarga pangeran. Yang kelima, keputusan resmi pemerintahan Hindia Belanda tentang penghasilannya. Yang keenam, laporan saksi mata tentang masa tinggalnya di Batavia. Yang ketujuh, peta kampanye perang Jawanya. Dan yang kedelapan, gambar sikat warisan dan pengaruh pangeran sebagai sosok sejarah untuk pelapor kebangkitan nasional. Dan berikut ini adalah koin dan uang kertas bergambar Pangeran Diponegoro. Dan ini adalah replika lukisan Pangeran van den Bosch. Selanjutnya yaitu lukisan Adrianus Johannes. Dan di bawahnya terdapat sketsa Diponegoro karya Adrianus Johannes. Selanjutnya yaitu surat asli bahasa Jawa tulisan tangan Diponegoro kepada ibundanya Raden Ayu Mangkorowati dan untuk putranya bernama Pangeran Diponegoro Muda. Dan ini adalah tempat tidur Diponegoro. Dan ini adalah patung Durga Kali dari Tanjung Priok, pesisir utara Jakarta. Selanjutnya yaitu patung Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan di sini
sini kalian akan menemukan banyak sekali prasasti seperti prasasti Tugu, prasasti Cirawutan, dan prasasti Kebon Kopi. Dan kita akan masuk ke zaman masa bercocok tanam dan perunggu besi. Di situ kalian bisa lihat cara pembuatan alat batu. Ini adalah lukisan pada masa bercocok tanam. Dan ini adalah jenis-jenis alat batu yang digunakan pada masa bercocok tanam. Dan ini adalah jenis-jenis koleksi gerabah bumi. Museum Kota Tua juga dilengkapi dengan mushola untuk umat beragama Muslim yang ingin sholat. Letaknya dekat restoran KFC. Di pintu keluar juga terdapat pertunjukan musikal. Di pintu keluar juga kalian bisa membeli berbagai macam oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah seperti makanan dan barang-barang. Di sini juga terdapat delman untuk kalian yang ingin berkeliling Kota Tua. Sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next my video. Bye bye.